Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah. Ya, gimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Baik, Pak. Alhamdulillah, baik-baik semua ya. Semoga kalian di tengah masa pandemi ini kita harap kalian tetap dalam keadaan sehat ya selalu. Untuk itu agar kalian tetap sehat ya, mungkin kalian masih ingat slogan tentang ingat pesan ibu ya. Masih ingat tidak slogan ingat pesan ibu? Ingat, Pak. Ingat pesan ibu itu ada 5. Yang pertama apa? Memakai Masker. Yang kedua apa? Cuci tangan pakai sabun. Baru yang ketiga menjaga jarak. Nah, yang keempat apa? Yang keempat kerumunan. Dan yang kelima Melakukan vaksinasi. Itu mungkin untuk menjaga supaya imun kita tetap kuat, supaya kita tetap sehat dalam jasmani. Nah, untuk sehat secara rohani, kita mungkin berdoa dulu. Silakan untuk Alifa sebagai ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan Alifa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih Alifa. Ya, Pak, sama-sama. Nah, sebelum kita lanjut, kita absen dulu. Sebenarnya ini absen 2 kali ya. Untuk absen yang pertama tadi sudah Bapak sharekan di grup WA ya. Bapak ingin semangat kalian itu tetap terjaga, apalagi semangat nasionalisme. Nah, untuk itu kita nyanyikan lagu Halo Halo Bandung, diciptakan oleh Ismail Marzuki ya. Supaya kita tetap semangat dalam belajar, tetap semangat menjadi warga negara Indonesia, dan supaya Indonesia tetap tumbuh dan maju di tengah pandemi ini. Berkaitan dengan foto yang ada pada tampilan layar, ini foto tentang apa? penumpukan sampah. Penumpukan sampah. Oke, kalian tahu ini tempatnya di mana? Di belakang sekolah. Misalnya kalian menemukan atau melewati tempat sampah seperti ini, apa yang kalian rasakan? Tercium bau busuk, Pak. Tercium bau busuk. Seperti itu ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini ada 5 tujuan pembelajarannya. Pertama ini menganalisis faktor-faktor penyebab pencemaran tanah. Yang kedua menganalisis dampak pencemaran tanah bagi ekosistem. Yang ketiga merancang upaya penanggulangan pencemaran tanah. Yang keempat membuat gagasan tertulis tentang bagaimana mengatasi dan mengurangi pencemaran tanah. Dan yang kelima nanti mungkin membuat laporan atau poster tentang penyelesaian masalah pencemaran yang terjadi di lingkungan sekitar. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk hari ini. Tapi sebelumnya Bapak ingin mengingatkan kembali, untuk materi minggu kemarin kita belajar tentang apa? Oke, dari pertanyaan Bapak, pencemaran itu apa? Itu juga minggu kemarin sudah lupa lagi. Makanya jangan banyak main HP ya, jangan banyak tiktokan. Bapak ulang ya, pencemaran itu adalah masuknya atau dimasukkannya zat, materi, energi, makhluk hidup ke dalam lingkungan ya, sehingga lingkungan itu menjadi berubah ya, menjadi lebih buruk gitu. Nanti kalian tolong baca-baca lagi bahan ajarnya yang sudah Bapak kasihkan di WA grup kemarin. Bapak sudah bagi menjadi 3 kelompok. Tahu Bapak. Untuk kelompok 1 ini Alifa, Rosita, Gina, dan Hasna. Untuk kelompok 2 Atias, Lena, Afina, dan Dini. Untuk kelompok 3 Dwi, Mia, Hana, dan Nidia. Pak. Sebelum kita ke materi, ada video yang akan Bapak tampilkan buat kalian. Silakan disimak videonya. Tumpukan sampah di tengah kawasan permukiman ini viral di media sosial. Warga tak bertanggung jawab diduga membuang sampah secara sembarangan di sebuah lahan kosong milik perusahaan swasta sejak 5 tahun lalu. Oke, setelah menyimak videonya, coba masalah apa saja yang mungkin dapat terjadi atau timbul dari peristiwa dalam video tadi. Dikatakan oleh Lena, apakah sampah yang menumpuk
itu bisa menimbulkan atau menyebabkan pencemaran tanah. Apa saja dampak yang akan timbul dari menumpuknya sampah bagi penduduk yang tinggal di sana? Ya, betul ya, tadi apa yang dikatakan Mia dan Dwi. Jadi masalah yang ketiga itu bagaimana cara untuk menanggulanginya agar tidak berakibat buruk bagi kehidupan. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul tadi yang sudah diajukan oleh teman-teman kalian, Bapak sudah mengirimkan LKPD di WA grup kelompok masing-masing. Oke, silahkan kalian kerjakan dan selamat berdiskusi di WA grup kelompok masing-masing. Oke, nanti Bapak akan pantau dan lihat proses diskusinya di grup WA. Ini diskusi dari kelompok 3 seperti ini di WA grup kelompok 3. Nah, ini hasil dari LKPD aktivitas 1, terus aktivitas 2 dan aktivitas 3. Ini adalah hasil poster dari kelompok 1. Earth doesn't belong to us, we belong to Earth. Reuse, recycle, restore, sama replenish, save our Earth. Kelompok 2 kita lihat, jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Kayak ada anak yang sedang membuang sampah pada tempatnya. Sayangi bumi kita. Dan nanti untuk kata-kata sayangi ini tolong dihilangin angnya 1 ya. Jadi cuma sayang i gitu. Jadi nggak usah angnya double. Ya, terima kasih, bagus. Ini untuk peserta kelompok 3. Ini tentang kebersihan sebagian dari iman. Ada 2 orang anak yang lagi menyapu ya atau membersihkan sampah seperti itu. Oke, ini juga bagus. Terima kasih untuk posternya. Kita mulai untuk presentasi kegiatan yang sudah kalian diskusikan di WA grup. Silakan untuk kelompok 1 kepada Rosita untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebab penyebaran limbah pertanian jenis polutan tanahnya yaitu sisa-sisa pupuk sintetik, pupuk urea, dan pestisida. Kita lanjut presentasi dari kelompok 2 ya. Silakan untuk kelompok 2. Penyebab pencemaran limbah domestik jenis polutan tanahnya 1. Limbah plastik, 2. Bekas keramik, 3. Kaleng-kaleng bekas. Limbah industri 1. Tembaga, 2. Arsen dan boron, 3. Timbal. Limbah pertanian 1. Sisa pupuk sintetis, 2. Pemberantas hama, 3. pestisida. Aku Pak. Ya, silakan. Pencemaran limbah domestik jenis polutan tanah 1. Sampah plastik, 2. Pecahan keramik, 3. Serat. Limbah industri jenis polutan tanah 1. Tembaga, 2. Timbal, 3. Perak. Limbah pertanian 1. Pupuk sintetik, 2. Pembasmi hama, 3. pestisida. Aku Ya, Pak. silakan. Limbah domestik karena hampir kebanyakan sampah-sampahnya bekas limbah rumah tangga. Oke, kelompok 2 juga sama ya. Yang paling banyak jenis pencemar tanahnya itu ada limbah domestik atau limbah rumah tangga. Jadi alasannya
kebanyakan sampah-sampahnya bekas limbah rumah tangga ya. Sama dengan kelompok 1. Lalu kita lanjut dulu aktivitas kedua, ini tentang menganalisis dampak pencemaran tanah. Silakan untuk kelompok 1 bacakan. Dampak pada kesehatannya yaitu dapat menyebabkan kerusakan otak dan ginjal. Dampak pada lingkungan atau ekosistemnya dapat menyebabkan perubahan metabolisme atau tanaman. Oke, ada yang mau bertanya? Untuk kelompok 2 dan 3 berkaitan dengan jawaban dari kelompok 1. Ada Pak. Silakan Dewi. Mengapa menyebabkan dan hati? Karena bahannya mengandung karsinogenik atau racun. Selanjutnya, nah ini untuk tabel dari berilah tanda checklist pada kolom setuju atau tidak setuju sesuai dengan pemahaman Anda. Bapak sudah mencantumkan hasil kalian, ini semuanya sama dari 3 pernyataan ini. Yang pertama, pencemaran tanah tidak membahayakan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini jawaban semua kelompok tidak setuju. Ya, terus yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan berarti mengurangi pencemaran tanah. Ini juga setuju. Terus yang ketiga, pencemaran tanah berdampak pada kesuburan tanah. Ini juga setuju. 3 pernyataan ini. Ada yang tanyakan tidak? Mengapa pencemaran tanah membahayakan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan? Nah, itu pertanyaan dari Dwi. Ya, siapa? Ada yang mau mencoba menjawabnya? Oke, ya Bapak jawab ya. Tanah ini sebagai habitat ya, sebagai media untuk kehidupan dari makhluk hidup ya. Selain manusia juga, kita hidupnya juga di tanah, hewan dan tumbuhan juga semuanya memerlukan tanah. Jadi tanah ini sangat penting. Jadi ketika tanah terkena bahan pencemar atau polusi, itu bisa membahayakan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Upaya apa yang dapat Ananda lakukan untuk mengatasi pencemaran tersebut? Tuliskan alasan Ananda mengapa memilih cara tersebut. Untuk kelompok 1. Mengurangi penggunaan plastik. Mengurangi penggunaan plastik. Oke, alasannya? Karena sulit terurai. Yes, oke. Untuk kelompok 2. Mengurangi penggunaan pecahan kaca, gelas karena sukar hancur. Untuk kelompok 3. Buang sampah pada tempatnya agar tidak terjadi pencemaran tanah. Mungkin kita akhiri untuk presentasi hari ini. Silakan siapa yang mau menyimpulkan? Dwi mau menyimpulkan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, definisi pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Ada yang mau mencoba menyimpulkan? Silakan. Aku, Ini Pak. Rosita. Silakan ini. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia merusak tanah disebabkan oleh limbah domestik, industri, dan pertanian yang juga berdampak pada kesehatan dan lingkungan, serta mengolah limbah-limbah tersebut menjadi kompos dan briket. Selanjutnya, oke. Materi yang sudah kalian pelajari hari ini tentang apa saja? Pencemaran tanah. Pencemaran tanah. Selain itu apa? Faktor dan dampak. Faktor-faktor penyebab dan dampak. Selain itu? Cara untuk upaya atau cara menanggulangi pencemaran tanah. Terus ada enggak materi yang baru kalian pelajari hari ini? Mengetahui 4R. Apa saja tadi 4R? Recycle, reuse, reduce, satu lagi? Replace. Ya itu. Jadi salah satu upaya menanggulangi pencemaran tanah itu dengan 4R. Dan ya itu untuk materi-materi yang kalian pelajari hari ini. Ya sebelum Bapak tutup hari ini, sekali lagi Bapak menekankan ke kalian, kita sebagai siswa ya yang bisa kita lakukan adalah jangan membuang sampah sembarangan. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Itu hal kecil yang bisa kita lakukan agar bisa mencegah pencemaran tanah. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang materi pencemaran udara ya, Bapak tutup untuk pelajaran hari ini. Nanti ada post-test ya, silahkan kalian jawab soal yang ada di Google Form. Ini linknya, nanti Bapak kasih linknya di WA grup ya, kalian nanti isi post-test tersebut ya berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini.
Mungkin itu saja ya untuk pelajaran hari ini. Sebelum Bapak tutup, silakan Alifa pimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih Alifa. Jangan lupa tetap melaksanakan prokes ya, protokol kesehatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.